على محمد صلى الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 100. Sudah bacaannya. Baris di atas. Wal-luqatatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-luqatatu, dan luqatah bin nazari ila ma yuf'alu fiha, ditinjau kepada sesuatu yang dikerjakan pada luqatah tersebut. Wa fi ba'din nusakhi, dalam sebagian naskah kitab lainnya kalimatnya wa jumlatul luqatati ay wa jumlatu anwa'iha, sejumlah macam-macam luqatah. Jadi ada macam-macamnya luqatah. Masing-masing luqatah itu ada nauknya, ada macamnya. Nah, luqatah ini dibagi kepada berapa bagian, berapa macam? Ala arba'ati adrubin ay anwa'in. Luqatah dibagi menjadi 4 macam. Ahaduha, luqatah yang pertama adalah ma yabqa 'ala dawami ayil mu'tadi. Barang temuannya itu barang temuan yang bisa tahan lama, terus tahan lama dia secara kebiasaan. Walaysa bihayawanin, bukan termasuk hewan, makhluk hidup. Wala yahtaju ila ilajin, dan tidak butuh kepada perawatan. Jadi barang temuan yang pertama, barang temuan yang tahan lama. Dia bukan termasuk makhluk hidup dan juga nggak butuh kepada perawatan, penanganan. Contohnya seperti apa? Kadahabin wa fiddatin wa ghairihima kal hadidi wa thiyabi, seperti emas, perak, besi, baju. Nah, itulah luqatah, barang temuan masuk macam pertama yang terus menerus dia punya materinya lama, tahan lama, kemudian
kemudian bukan termasuk makhluk hidup, dan nggak butuh kepada penanganan atau perawatan. Tadi contohnya emas, perak, kemudian besi, kemudian pakaian atau baju. Fahada, maka macam luqatah yang pertama ini, aima sabaqah, yang sudah lewat keterangannya. Apa keterangannya? Min ta'rifiha sanatan. Pertama, diumumkannya, kasih tahu publik, kasih tahu orang itu selama setahun. Yang kedua, wa tamalluqiha ba'da sanati, bisa menjadi milik orang yang menemukan setelah sudah setahun. Yang kemarin ya. Jadi barang temuan yang memang dia tahan lama, kemudian bukan termasuk makhluk hidup, nggak butuh kepada penanganan perawatan, maka keterangan yang sudah lewat kemarin, pertama dikasih tahu kepada masyarakat, pada publik selama setahun, kemudian lewat setahun, maka boleh menjadi milik orang yang menemukan tadi. Atau auhibziha ala dawami ba'da ta'rifi, atau dijaga terus menerus setelah dikasih tahu orang setahun udah lewat, dia nggak milikin, tetap dijaga sama dia, dijaga, dirawat sama dia, itu nggak dipakai, nggak dijual, nggak dimiliki sama itu orang. Jadi pilihannya boleh dua, boleh menjadi milik dia kalau udah lewat setahun, atau memang ini barang tetap dijaga sama dia, nggak dipakai, nggak dijual. Bagaimana hukumnya? Huwa hukmuhu ay hukmu hadan nawi wa huwa ma yabqa ala dawabin nisbi. Dialah hukumnya, hukum macam luqatah ini, yaitu luqatah yang tahan lama terus menerus, disebut dengan an-dawamin nisbi. Jadi hukumnya demikian. Hukum luqatah bagian macam yang pertama ini, cari contohnya emas, luqatah barang temuan yang memang tahan lama, bukan termasuk makhluk hidup, dan juga nggak butuh kepada penanganan perawatan. Contohnya emas, perak, besi, baju. Nah itu pertama diumumkan selama setahun, lewat setahun silahkan menjadi milik orang yang menemukannya, atau dijaga itu barang sekalipun sudah lewat setahun. Jadi nggak dimiliki, nggak dijual, tapi dijaga. Nah itu pilihannya. Jadi boleh opsi yang pertama, langsung dia miliki setelah lewat setahun, atau yang kedua opsinya adalah dia tetap jaga itu barang sampai yang punya datang kepadanya. Itu hukum yang pertama. Wador putsani, bagian macam yang kedua dari luqatah barang temuan, ma la yabqa ala dawami, barang luqatah yang gak tahan lama, bal yafsulu bitakhiri, bahkan bisa menjadi rusak dengan sebab ditunda. Wala yabqa bi'ilajin, dan dia tidak bisa tahan lama bi'ilajin, dengan adanya perawatan, penanganan. Wala yumkinu tajfifuhu, nggak mungkin dikeringkan, jadi butuh penanganan. Kalau didiemin, maka ini barang akan rusak, akan basi, akan hancur, kemudian butuh penanganan dan nggak bisa dikeringin. Nah contohnya apa? Kata'amir rutobi, seperti makanan basah. Kita nemu kue, nemu nasi, yang kayak gitu tuh, makanan yang basah, yang nggak tahan lama, bisa basi, bisa rusak, itu makanan nggak bisa dikeringin. Nah contohnya apa? Karutobil ladzi la yatadammaru, seperti korma rutob, korma basah yang tidak menjadi bisa tamar. Jadi ada korma bagian-bagiannya, ada rutob, korma basah, ada tamar, ada korma kering, kemudian ada busron, korma yang masih mengkel, itu bagian-bagian korma. Kalau masih dia baru kita petik, masih mengkel, itu disebut dengan busron. Tapi kalau ini korma udah matang tapi basah, maka disebut dengan rutob. Kalau ini korma udah udah matang, kemudian dipetik, basah, bisa dikeringin, maka disebut dengan tamar. Nah ini contohnya korma rutob, kormanya korma basah, tidak bisa menjadi korma tamar, korma yang kering. Ini gimana kalau kita temukan? Nah ini bagian masuk bagian macam barang yang kedua, luqatahnya ini. Jadi barangnya yang nggak tahan lama,
kemudian bahkan bisa hancur, bisa rusak, bisa menjadi busuk dengan didiamkan kelamaan dan butuh kepada penanganan dan tidak mungkin untuk dikeringkan. Yang kedua contohnya wal bukul wahyal khadrawatu, sayur mayur. Kita nemu sayur mayur, nggak ada yang punya ini. Nah, yang punya nggak ada gitu. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dia masuk pada bagian macam luqatah yang kedua. Bagaimana hukumnya ini luqatah seperti ini? Kalau seandainya kita nemuin barang yang kayak begitu modelnya tuh, yang nggak tahan lama, kemudian dia bisa rusak, bisa busuk, bisa hancur kalau didiamin kelamaan dan butuh kepada penanganan dan nggak bisa dikeringin. Fahuwa ayil multaqitu lahu ay lima la yalqa 'ala dawami, orang yang nemuin barang macam yang seperti itu yang nggak tahan lama, mukhayyirun baina khaslataini, diberikan pilihan di antara dua sifat, dikasih pilihan dalam hukum syara, dalam hukum agama, bihasabil maslahati lil maliki, sesuai dengan kebaikan, kemaslahatan, kebaikan, manfaat untuk orang yang punya. Bagaimana pilihannya itu untuk luqatah yang kedua? Imma akluhu, boleh dimakan, au syarbuhu, boleh diminum, ba'da tamallukihi fil hari, setelah dia miliki langsung boleh. Nemuin sayur boleh makan langsung, nemuin nasi boleh makan langsung. Pokoknya nemuin makanan macam luqatah yang kedua atau minuman atau barang yang kedua ini boleh langsung dikonsumsi, boleh langsung dimakan, boleh langsung diminum. Tapi ingat, wa gharmuhu ay gharmu badalihi min qimatihi fil mutatawwami wa mithluhu fil mithli. Dia ngutang, diganti itu barang sesuai dengan harganya kalau ada harganya, atau diganti yang sama seperti itu barang. Kita nemuin nasi uduk misalnya, kemudian kita nggak tahu ini hidupnya siapa ini, langsung makan aja. Tapi nanti kalau ada yang datang, ada yang punya, langsung kita ganti pakai duit seharga itu nasi uduk, atau kita ganti dengan nasi uduk yang baru. Itu demikian pada hukum luqatah yang kedua, yaitu luqatah barang temuan yang memang nggak tahan lama, rusak dengan sebab dilamakan, kita diamin rusak dan dia itu butuh pada penanganan dan nggak bisa mungkin dikeringkan. Atau pilihan yang berikutnya, jadi boleh dimakan langsung, boleh diminum langsung. Yang kedua, tapi ingat harus diapakan? Diganti dengan barang yang sama, atau memang kita ganti dengan duitnya. Atau pilihan yang berikutnya kedua, au bai'uhu bitamani mithlihi, dijual itu barang, kita jual. Nemuin sayur misalnya satu peti, boleh dijual bitamani mithlihi, dengan harga yang sama, harga pasarannya kita jual. Tapi harus dengan bi'idnil hakimi in wajadahu, dengan izin dari hakim, kalau memang dia mendapatkan hakim, ada hakimnya. Sekarang pemerintah, sekarang kepolisian tuh, kita izin ke polisi, Pak Polisi boleh gak saya makan nih, atau boleh gak saya jual, atau demikian. Kalau boleh dijual, maka bisa kita jual itu barang yang kita temukan yang memang tidak tahan lama. Wa illa, kalau dia nggak mendapatkan hakim, nggak ada petugas, istaqalla bi bai'i, langsung ada jual. Tapi ingat, wahid zu tamanihi ila zuhuri malikihi, dan dia jaga harga itu barang sampai datang orang yang punya kepadanya. Kalau yang punya datang, kita ganti. Kalau memang barangnya udah nggak ada, susah dapetinnya, ganti sejumlah harga itu barang. Tapi kalau masih ada yang sama sepertinya, kita beliin, ganti dengan barang yang sama yang kita tadi sudah jual atau kita sudah makan. Summa yu'arriful mabi'ah liyatamallaka thamanahu, kemudian dia umumkan barang itu, barang yang dijual, agar dia bisa memiliki harganya. Itu demikian pada masalah luqatah yang kedua. Barang luqatah ini adalah luqatah yang nggak tahan lama, bisa rusak, bisa hancur, bisa busuk dengan didiamkan lama, butuh pada penanganan dan nggak mungkin dikeringkan. Itu caranya kedua. Seperti itu, silahkan langsung dimakan, silahkan langsung diminum, tapi kita ngutang. Kalau yang punya datang, ganti dengan barang yang sama atau dengan duit yang kita punya, kita ganti sesuai dengan harga itu barang.
atau silahkan dijual, tapi harus dengan seizin daripada hakim. Kemudian dijaga harganya sampai orang yang punya datang kepada kita. Kalau dia benar sesuai dengan sifat-sifat barang itu, dia bilang ini barangnya seperti ini benar, maka kita wajib mengganti dengan sejumlah uang atau diganti dengan barang yang sama. Itu pada masalah luqatah bagian macam yang kedua. Waktu itu sampai kayak begitu agama ngejaga ya, sesuatu yang bukan hak kita itu. Waktu itu yang ketiga, luqatah ma yabqa ada dawamil mu'tadi, sesuatu yang tahan lama. Ini barang tahan lama, tapi lakin bi ilajin fihi, butuh penanganan, ada perawatan, ada penanganan dari kita. Contohnya seperti apa? Karrutobil ladzi yatadammar, seperti korma basah yang bisa menjadi korma kering, butuh penanganan. Kita nemuin korma misalnya 2 kuintal, ini korma basah, tapi kita tahu emang kita pernah olah, kita pernah belajar ini korma rutop, pernah korma basah ini bisa menjadi korma yang kering, korma tamar. Nah itu demikian kan, butuh itu, butuh penanganan, butuh dia punya biaya perawatan segala macam. Nah, ini bagaimana hukumnya ini? Nah, wal inabi alladhi yatazabbabu, atau menemukan anggur yang bisa menjadi kismis. Kita nemuin anggur banyak bisa jadi kismis. Nah ini artinya ini barang yang memang tahan lama tapi butuh penanganan. Fayaf'alu ayil multaqidu ma fihi al-maslahatu lima likihi fi ra'yil qadhi wujuban, maka orang yang menemukan barang itu dia melakukan yang ada kemaslahatannya, kebaikannya untuk orang yang punya barang. Ya Allah, ya begitu. Nemuin korma yang basah bisa diolah menjadi korma yang kering, atau nemuin anggur bisa diolah menjadi kismis. Maka pertama dalam hukum agama, orang yang menemukannya itu dia mesti melakukan sesuatu yang ada kemaslahatan untuk orang yang punya itu barang. Dipikir itu, tapi harus dengan fi ra'yil qadhi wujuban, minta pendapat qadhi, wajib hukumnya. Cari qadhi. Ada nggak qadhi di negeri kita? Nggak ada ini. Kalau ada MUI, udah minta fatwa MUI, ini bagaimana hukumnya ini. Nah silakan min bai'ihi, daripada menjualnya. Jadi boleh dijualnya langsung bithamani mithlihi, sesuai dengan harganya, pasarannya, wa hifzi thamanihi lil maliki, dan menjaga harganya untuk orang yang punya barang tersebut. Jaga, udah dijual, duitnya jaga, simpen buat nanti kalau seandainya ada orang yang datang kepadanya dan menginformasikan sesuai dengan sifat-sifat barang yang ditemukan tadi, maka langsung kasih kepada itu orang yang punya duitnya itu, yang tadi hasil penjualan dari barang dia. Wa yu'arriful mabi'a thumma yatamallaquhu in arada tamalluka, atau kemudian dia informasikan kepada publik, kepada masyarakat dengan barang yang dijualnya, kemudian dia bisa miliki jika dia ingin milikinya. Udah itu momen, kemudian nggak ada yang ngakuin, maka boleh duitnya dia miliki. Tapi tetap nanti kalau ada yang punya datang, dia menyebutkan sesuai dengan sifat-sifat barang yang tadi kita temukan yang udah kita jual, kita wajib pertama kita berikan sejumlah uang tadi kepada yang punya barang tersebut, atau kalau uangnya udah habis kita ganti dengan memang barang yang sama seperti itu sejumlah dengan timbangannya atau takarannya. Atau yang kedua, kalau barangnya barang bagian macam yang ketiga ini, au tajfifihi, atau dikeringin, kan tadi langsung dijual tuh. Nemuin anggur langsung dijual, nemuin korma yang basah langsung dijual. Tapi ingat duitnya harus dijaga, takut nanti yang punya datang kemudian dibalikin tuh duitnya kepada yang punya tersebut. Atau pilihannya kedua, au tajfifihi, dikeringin itu korma yang basah atau dikeringin itu anggur sehingga menjadi kismis. Wa hifzihi ila zuhuri malikihi, nggak dijual, dijaga korma yang sudah menjadi korma tamar atau anggur yang sudah menjadi zabib kismis. Untuk apa?
ila zuhuri malihi, sampai yang punya datang kepadanya. Jaga itu demikian. Jadi kalau dijual sama dia, nemuin korma misalnya 2 kuintal misalnya, atau anggur 2 kuintal, kemudian anggurnya dikeringin atau kormanya diolah menjadi korma tamar. Nah ini kemudian bagaimana? Dijaga itu korma yang sudah menjadi tamar atau anggur yang sudah menjadi kismis sampai datang kepadanya orang yang punya. Kalau yang punya benar menyebutkan kriterianya, sifat-sifatnya, langsung kasih kepadanya. Thumma in tabarra al-multaqitu aw ghairuhu bitajbifi fa zahirun. Kemudian jika memang bertabarruk, dia berterma, dia memang pengen berbuat baik ini orang yang nemuin barang itu, atau selainnya, dengan dikeringkan itu korma yang basah atau dikeringkan anggur tersebut sehingga menjadi kismis, fazahirun, maka jelas. Wa illa, kalau seandainya memang dia tidak mau bersedekah, berbuat baik terhadap barang yang dia temukan tadi, ba'a juz'an minhu bi'idnil hakimi, dijual satu bagian dari korma yang sudah menjadi kering tamar, atau satu bagian dari anggur yang sudah menjadi kismis, bi'idnil hakimi, dengan izin dari hakim. Tujuannya apa? Litajfi fi baqihi, agar dia keringkan sisa korma yang lainnya atau anggur yang lainnya, awi qatarada 'alal maliki ma yujaffifuhu bih, atau dia pinjam dari orang yang punya korma atau anggur yang dia akan keringkannya. Jadi pilihannya silahkan. Boleh pilihan yang pertama tadi, langsung dia jual, jaga harganya, nanti ada yang punya dia benar-benar kasih tahu tentang kriteria sifat barang yang dia temukan tadi, langsung kasih duitnya. Atau yang kedua, dikeringin, dijaga sampai orang yang punya datang kepadanya, kemudian kasih kepadanya. Itu adalah cara dari macam barang temuan yang macamnya macam yang ketiga, yaitu yang tahan lama tapi butuh kepada penanganan. Wallahu a'lam bishawab.